2 miliar atau perceraian. Itu ultimatum mertuaku terngiang di telingaku. Tapi, saat mobil mewah hitam berbaris di depan rumah, mertuaku pucat pasi. Saat itu juga mereka bersujud dan meminta maaf padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada. Kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Mobil tua itu melambat di depan gerbang besi hitam setinggi 2 meter. Anti mematikan mesin dengan suara berisik yang sangat kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Sebuah rumah bergaya Eropa modern berdiri megah dengan taman hijau terawat dan air mancur kecil di halaman depan. Rumah itu bukan miliknya. Ia menarik napas panjang, mengusap wajahnya yang lelah. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Lembur lagi. Seperti biasa. Bukan karena ia ambisius, tapi karena ia butuh uang. Tapi berapapun yang ia hasilkan, tidak pernah cukup di mata mertuanya. Anti keluar dari mobil, merasakan dinginnya aspal menembus sol sepatu murahnya. Ia berjalan menuju teras marmer yang mengilap. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena fisik, tapi karena apa yang menunggunya di dalam. Belum sempat tangannya menyentuh gagang pintu, suara itu sudah menyambutnya. Pulang jam segini, gaji pas-pasan, pulangnya malam-malam. Mending lo tinggal di kontrakan sekalian. Nyonya Vera berdiri di ambang pintu dengan tangan bersilang di depan dada. Rambutnya yang tersanggul rapi dan dandanan sempurna kontras dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Matanya yang tajam mengamati Anti dari ujung rambut hingga sepatu kusamnya. Anti memaksakan senyum tipis. Maaf, Bu. Lalu lintas macet. Macet? Vera mendengus sinis. Alasan kelas pekerja. Sepeda motor juga macet? Atau memang gajinya kecil jadi harus lembur terus? Ia tidak menunggu jawaban. Vera berbalik dan melenggang masuk, meninggalkan Anti di lorong dengan aroma parfum Prancis mahal yang menyengat. Anti menunduk. Matanya menatap lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Lelaki kurus berkemeja lusuh dengan wajah lelah. Di rumah yang tidak pernah terasa seperti rumah. Ia masuk perlahan. Suara televisi dari ruang keluarga terdengar keras. Rangga, suaminya, pasti sudah menunggu di kamar. Anti memutuskan untuk langsung ke kamar tanpa melewati ruang keluarga. Ia tidak ingin bertemu siapapun lagi. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesosok tubuh berbaring di sofa ruang tamu. Rian, adik iparnya, sedang bermain ponsel sambil tertawa-tawa sendiri. Tas branded bermerek Gucci tergeletak di sampingnya. Anak laki-laki berusia 19 tahun itu bahkan tidak menoleh saat Anti lewat. Hai, Bang. Sapanya datar, mata masih tertuju pada layar. Hai, Rian. Besok anterin aku ke kampus. Ya, mobil ibu lagi servis. Anti menghela napas. Motorku hanya untuk 2 orang. Rian. Kamu bawa pacar kan? Ya sudah, kasih aja motornya buat aku. Kan Bang bisa naik angkutan umum. Anti tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju kamar. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan di rumah ini? Pintu kamar tertutup perlahan. Rangga langsung bangkit dari tempat tidur dan memeluk Anti erat. Wajah suaminya sembab. Matanya merah. Ia pasti sudah menangis sejak tadi. Maafkan ibu, Ma, bisik Rangga dengan suara parau. Aku tahu ibu keterlaluan. Tapi aku tidak bisa melawannya. Anti mengusap rambut suaminya yang panjang dan lembut. Kamu tidak perlu minta maaf. Bukan salahmu. Aku takut, Ma. Rangga melepaskan pelukannya dan menatap mata Anti. Matanya basah. Ibu bisa benar-benar mengusir kita. Lalu kita tinggal di mana? Dengan gajimu sekarang, kita tidak bisa menyewa rumah layak di kota ini. Anti menarik napas. Rangga benar. Gajinya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil tidak cukup untuk memenuhi standar hidup yang bahkan minimum di Jakarta. Ia hanya bisa bertahan karena tinggal di rumah mertuanya. Itu pun dengan harga-harga dirinya yang terus direndahkan setiap hari. Dimanapun, asal denganmu. Jawab Anti lembut. Ia menggenggam tangan Rangga. Kita akan baik-baik saja. Rangga menangis lebih keras. Bahunya bergetar. Aku capek, Ma. Capek jadi anak ibu.
Tapi aku juga capek melihatmu diperlakukan seperti ini. Anti mendiamkannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rangga benar. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Melawan Nyonya Vera berarti perang. Dan perang itu tidak akan pernah ia menangkan selama ia masih miskin. Kenapa ibu begitu membenciku? Anti bertanya lirih. Bukan untuk pertama kalinya, tapi pertanyaan itu terus menghantuinya. Rangga menghela napas. Ibu tidak membencimu. Ibu membenci ketidakmampuan. Ibu dulu juga miskin. Tapi setelah menikah dengan ayah, ia berubah. Ia lupa dari mana ia berasal. Tapi aku tidak bisa tiba-tiba kaya. Rangga. Tidak, Emma. Kamu tidak harus kaya. Kamu hanya harus membuat ibu percaya bahwa kamu bisa melindungiku. Rangga menggenggam tangan Anti lebih erat. Tapi aku tahu, itu tidak adil. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik. Mereka berdua terdiam. Suara televisi dari ruang keluarga masih terdengar. Juga suara tawa Rian yang sesekali keras. Anti berbaring di samping Rangga. Matanya menatap langit-langit kamar yang tinggi. Lampu gantung kristal berkilauan di atas mereka. Kemewahan yang tidak pernah ia rasakan sebagai miliknya. Ibu akan terus begini sampai kita keluar dari rumah ini, Emma. Bisik Rangga. Tapi kita tidak punya tempat tujuan. Kita punya, kata Anti tiba-tiba. Matanya menyipit. Tapi aku belum siap. Rangga menatapnya heran. Apa maksudmu? Anti hanya tersenyum tipis. Nanti, kalau waktunya tepat. Ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Belum saatnya. Tapi di dalam hatinya, ia sudah menyimpan satu rahasia. Rahasia yang bahkan Rangga tidak tahu. Rahasia tentang Om Hendra. Pagi itu, Anti baru saja duduk di meja makan ketika Rian menyodorkan sebuah brosur berwarna-warni ke hadapannya. Wajah adik iparnya itu berseri-seri, tapi senyumnya terasa sinis. Ada kesombongan di balik kenaifannya. Bang, lihat ini. Seru Rian antusias. Aku diterima di universitas swasta ini. Fakultas Ekonomi. Biaya kuliah total 2 miliar rupiah sampai lulus. Anti tersedak. 2 miliar. Ibu bilang bank yang bayar. Rian menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan santai. Karena kan Bang tinggal di rumah ibu gratis selama 3 tahun. Itu setimpal, kan? Anti meletakkan sendoknya perlahan. Rian, 2 miliar itu bisa buat beli rumah. Kuliahku lebih penting daripada rumah lo. Mata Rian menyipit. Lagian, rumah lo di kampung juga kecil, kan? Nggak sebanding sama masa depanku. Anti merasakan dadanya sesak. Ia menoleh ke arah Nyonya Vera yang sedang menyuap bubur dengan tenang di ujung meja. Seperti tidak mendengar apa-apa. Atau pura-pura tidak mendengar. Bu, saya tidak punya uang 2 miliar, kata Anti dengan suara sehalus mungkin. Gaji saya hanya... Jangan mulai, Anti. Vera memotong tanpa menatapnya. Kau tinggal di rumahku, makan di mejaku, tidur di kamar yang kusediakan. Sudah saatnya kau membalas budi. Tapi... Bu, diam. Vera membanting sendoknya ke piring. Suara keramik berbenturan terdengar nyaring. Kau pikir apa? Hidup gratis? Tidak ada yang gratis di dunia ini, Anti. Kalau kau tidak mampu membiayai adik iparmu, jangan menikahi anakku. Ruang makan menjadi hening. Rangga yang baru turun dari kamar membeku di tangga. Wajahnya pucat. Rian tersenyum tipis. Ia mengambil brosurnya kembali dan melanjutkan sarapan dengan tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Anti menunduk. Ia memandangi nasi di piringnya yang sudah dingin. Tidak ada selera makan lagi. Saya akan coba cari uang, Bu. Katanya akhirnya dengan suara lirih. Bukan coba. Harus berhasil. Vera berdiri dan merapikan roknya. Kau punya waktu 1 bulan. Atau kau tahu konsekuensinya. Ia melenggang keluar ruang makan, meninggalkan aroma parfum yang kini terasa seperti racun. Rangga turun dari tangga dengan langkah gontai. Ia duduk di samping Anti dan menggenggam tangannya di bawah meja. Diam-diam. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Rian menghabiskan susunya dan berdiri. Bang, tolong belikan laptop baru juga? Ya. Yang spek tinggi. Buat kuliah. Anti tidak menjawab. Rian mendengus dan pergi. Sepatu mahalnya berdecit di lantai marmer. Malam itu, langit Jakarta gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung rendah,
seperti ikut merasakan tekanan yang membebani rumah megah itu. Nyonya Vera mengumpulkan semua orang di ruang keluarga. Ia berdiri di depan televisi besar yang mati, memegang sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya dingin. Matanya beku. Anti duduk di sofa paling ujung. Rangga di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Rian duduk santai di kursi malah sambil bermain ponsel. Seperti tidak peduli. Kita berkumpul malam ini untuk sesuatu yang penting. Vera memulai. Suaranya datar, tapi menusuk. Anti, aku sudah memberi waktu 1 bulan untuk mengumpulkan 2 miliar. Tapi setelah dipikir-pikir, 1 bulan terlalu lama. Anti mengerutkan kening. Tapi, Bu, baru seminggu sejak. Jangan potong pembicaraanku, bentak Vera. Ia melemparkan amplop itu ke meja kaca di depan Anti. Amplop itu meluncur dan berhenti tepat di hadapan Anti. Buka. Anti membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Surat perceraian. Lengkap dengan materai. Tinggal tanda tangan. Rangga menjerit. Bu, apa ini? Ini pilihan, nak, kata Vera tanpa ekspresi. Anti, dengar baik-baik. Kau punya 3 pilihan. Pertama, bayar 2 miliar lunas minggu depan. Kedua, kau cerai dengan Rangga sekarang juga. Ketiga, kau keluar dari rumah ini malam ini juga. Ruang keluarga menjadi hening yang mencekam. Suara detak jam dinding terdengar seperti palu yang memukul jantung Anti. Bu, ini tidak adil. Rangga bangkit berdiri. Air matanya mengalir deras. Anti sudah berusaha. Dia sudah lembur setiap hari. Dia bahkan menjual motornya minggu lalu. Menjual motor. Vera tertawa sinis. Hebat. Motor bekas harganya berapa? 5 juta? 10 juta? Bandingkan dengan 2 miliar. Tapi, Bu, diam. Vera membentak putrinya sendiri. Wajahnya merah padam. Gue nggak mau punya menantu miskin. Selama 3 tahun gue tunggu kau jadi apa? Anti? Masih juga karyawan rendahan. Mending Rangga kawin sama mantannya yang kaya. Anti bangkit berdiri. Dadanya naik turun. Darahnya mendidih. Ia ingin membanting meja. Ia ingin berteriak. Tapi ia ingat pesan almarhum ayahnya. Nak, laki-laki sejati bukan yang paling keras tinjunya, tapi yang paling kuat menahan amarahnya. Ia mengepalkan tangan. Kukunya menusuk telapak tangan sendiri. Sakit, tapi tidak sebanding dengan sakit di hatinya. Saya akan cari uangnya, Bu, kata Anti dengan suara bergetar. Tapi jangan bawa-bawa perceraian. Rangga tidak salah. Kau punya waktu 7 hari, Anti. Vera mengambil surat itu dan memasukkannya kembali ke amplop. 7 hari. Setelah itu, jika uang belum ada, surat ini akan kuteken. Dan kau keluar dari rumah ini. Dengan tangan kosong. Ia berbalik dan melenggang naik ke lantai 2. Sepatu hak tingginya berdecit di setiap anak tangga. Seperti hitungan mundur. Rangga jatuh terduduk di sofa. Tangannya menutup mulut, menahan isak yang tidak bisa lagi ditahan. Anti duduk di sampingnya dan memeluk suaminya. Rian mengangkat bahu. Maaf ya, Bang. Tapi hidup itu keras. Ia berdiri dan pergi ke kamarnya. Anti dan Rangga terdiam di ruang keluarga yang dingin. Lampu kristal di atas mereka masih berkilauan, tapi terasa seperti lampu gantung di ruang sidang pengadilan. Malam itu, Anti tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah besar itu sunyi. Hanya suara detak jam dan sesekali mobil lewat di jalan depan. Anti masih terjaga di samping Rangga yang tertidur lelah setelah menangis berjam-jam. Wajah suaminya masih basah. Alisnya berkerut bahkan dalam tidur. Dengan perlahan, Anti bangkit dan berjalan ke meja belajar di sudut kamar. Ia menyalakan lampu meja kecil. Cahaya temaram menerangi tumpukan kertas. Ia mengeluarkan semua buku tabungannya. Ada 3. Masing-masing dari bank berbeda. Dengan tangan gemetar, ia membuka satu persatu. Buku pertama, saldo Rp12.450.000. Buku kedua, saldo Rp23.100.000. Buku ketiga, saldo Rp13.500.000. Total, Rp49.050.000. Anti menutup matanya. 50 juta. Kurang dari 3% dari 2 miliar. Ia membuka lagi laci meja.
mengeluarkan sertifikat BPKB motor yang sudah ia jual minggu lalu. Hasil penjualannya, 8 juta rupiah. Itu pun sebagian sudah ia gunakan untuk belanja bulanan. Total keseluruhan yang bisa ia kumpulkan, 57 juta rupiah. Anti meletakkan kepalanya di atas meja. Bahunya bergetar. Ia tidak menangis. Laki-laki sejati tidak menangis, kata ayahnya dulu. Tapi dadanya terasa seperti ditarik tali. Sakit. Ia membuka ponselnya. Aplikasi pinjaman online. Bunga tinggi. Jerat utang. Ia pernah membaca berita tentang orang yang bunuh diri karena terlilit pinjol. Tapi apa lagi yang bisa ia lakukan? Ia mengisi data. Pengajuan 50 juta rupiah. Proses. Ditolak. Karena penghasilannya terlalu kecil. Karena statusnya sebagai karyawan kontrak. Anti melempar ponselnya ke atas kasur. Ia menatap langit-langit. Lampu gantung kristal berkilauan. Dulu ia kagum setiap kali melihatnya. Sekarang ia benci. Kemewahan itu hanya mengingatkannya pada apa yang tidak pernah bisa ia miliki. Mau minum? Suara Rangga terdengar lirih. Anti menoleh. Rangga sudah bangun dan duduk di tepi kasur. Matanya sembab. Tidurlah. Sayang. Masih malam. Kamu juga belum tidur. Rangga berjalan mendekat. Ia duduk di lantai di samping Anti, menyandarkan kepalanya di paha suaminya. Aku tahu kamu sedang memikirkan uang. Anti mengelus rambut Rangga. Kita akan baik-baik saja. Jangan bohongi aku, Emma. Rangga menatapnya. Aku tahu kita tidak punya uang. Aku tahu ibu serius. Aku takut. Rangga. Maafkan aku, Emma. Air mata Rangga mengalir lagi. Maafkan aku karena aku tidak bisa membantu. Maafkan aku karena aku hanya bisa menangis. Anti membungkuk dan mencium kening Rangga. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ini bukan salahmu. Lalu salah siapa? Salah ibu? Salah Rian? Salah aku yang menikahimu. Rangga terisak. Kadang aku berpikir, mungkin ibu benar. Mungkin aku seharusnya menikah dengan mantanku yang kaya. Maka kita tidak akan begini. Anti terdiam. Kata-kata Rangga menusuk jantungnya. Ia tahu Rangga hanya frustrasi. Tapi tetap saja sakit. Jika kamu benar-benar berpikir begitu. Anti berhenti. Ia tidak bisa melanjutkan kalimat. Rangga segera menyadari. Maaf, Emma. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya. Aku tahu. Anti memeluk suaminya. Kita tidur? Ya. Besok kita pikirkan lagi. Mereka berdua kembali ke kasur. Anti mematikan lampu meja. Kamar menjadi gelap. Tapi pikirannya tidak pernah gelap. Ada satu nama yang terus muncul di kepalanya. Om Hendra. Ia menggulir kontak di ponselnya. Di bawah huruf H, ada nama itu. Hendra Wijaya. Terakhir mereka bertemu di pemakaman ayah Anti, 5 tahun lalu. Nak, bisik Om Hendra waktu itu. Kapan saja kau butuh, Om di sini. Jangan malu. Kau keluarga Om. Anti belum pernah menghubungi nomor itu sejak saat itu. Ia ingin mandiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Tapi sekarang, ia menutup ponselnya. Belum. Belum sekarang. Subuh belum benar-benar terang. Langit masih gelap dengan semburat tipis jingga di ufuk timur. Udara dingin menusuk kulit. Anti berdiri di balkon belakang rumah. Posisi ini sengaja ia pilih karena tidak terlihat dari kamar manapun. Ia sendirian. Hanya ditemani suara jangkrik dan embun pagi. Ponsel di tangannya sudah beberapa menit ia pegang. Layarnya menunjukkan nama Om Hendra dengan nomor yang sudah tidak pernah ia hubungi sejak pemakaman ayahnya. Kapan saja kau butuh. Om di sini. Anti menggenggam ponselnya erat. Harga dirinya berperang dengan kebutuhannya. Ia ingin mandiri. Tapi tekanan mertua sudah terlalu berat. Dan Rangga. Rangga pantas bahagia. Bukan hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia menekan tombol panggil. Tuh. Jantung Anti berdegup kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Halo? Suara berat dan hangat menyambut. Suara yang sama seperti 5 tahun lalu. Suara yang membuat Anti tiba-tiba ingin menangis. Om, maaf mengganggu pagi-pagi. Ada jeda. Sedetik. 2 detik. Anti? Kamu nak Anti? Putra almarhum. Bambang. Ya Om. Om Hendra menarik napas panjang.
Ada apa? Nak, kamu baik-baik saja? Anti menelan ludah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Om, saya minta maaf karena baru menghubungi Om sekarang. Saya butuh bantuan. Katakan, Nak. Om dengar. Anti menceritakan semuanya. Tentang pernikahannya dengan Rangga. Tentang mertuanya yang kejam. Tentang tuntutan 2 miliar. Tentang ancaman cerai. Suaranya bergetar di beberapa bagian, tapi ia berusaha tegar. Om Hendra diam mendengarkan. Tidak menyela. Tidak bertanya. Hanya sesekali terdengar helaan napas panjang. Ketika Anti selesai, Om Hendra berkata dengan suara rendah. Di mana kamu sekarang? Beri Om alamatnya. Om, saya tidak minta uang. Saya hanya minta Om menjemput saya. Besok jam 10 pagi. Dan bawakan mobil terbaik Om. Ada jeda panjang. Anti hampir berpikir Om Hendra menutup telepon. Lalu Om Hendra tertawa. Bukan tertawa sinis. Tertawa haru. Kau hebat. Anti, kau tidak minta uang. Kau minta harga diri. Om suka itu. Jadi, Om bersedia? Bersedia? Om Hendra tertawa lagi. Nak, Om akan datang dengan kerajaan. Biar mertuamu itu tahu siapa sebenarnya yang ada di hadapannya. Terima kasih, Om. Jangan terima kasih dulu. Kita selesaikan masalahmu dulu. Sekarang tidurlah. Besok jam 10, Om datang. Telepon ditutup. Anti masih berdiri di balkon, memegang ponsel yang kini gelap. Dadanya masih berdebar, tapi kini ada sedikit lega. Ia menengadahkan kepala ke langit yang mulai terang. Ayah, bisiknya, maafkan aku karena akhirnya minta bantuan. Tapi aku harus melindungi Rangga. Angin pagi berembus lembut. Seperti jawaban. Hari ketiga sejak ultimatum itu diberikan. 3 hari dari 7 hari yang diberikan Nyonya Vera. Tapi hari ini terasa berbeda. Hari ini adalah hari penentuan yang tidak direncanakan. Anti bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berpakaian rapi, dan memilih kemeja putih terbaik yang ia miliki. Bukan kemeja mahal, tapi setidaknya bersih dan disetrika tanpa lipatan. Rangga masih tidur ketika ia keluar kamar. Ia tidak membangunkan suaminya. Biar Rangga istirahat. Wajahnya semalam terlalu lelah karena menangis. Di ruang tamu, Nyonya Vera sudah duduk di sofa utama. Di sampingnya ada seorang pria berjas rapi membawa map tebal. Pengacara keluarga. Rian sudah duduk di kursi malas dengan senyum puas. Ia menggoyangkan kakinya yang beralas sepatu mahal. Selamat pagi, Bang Miskin. Sapa Rian tanpa menoleh. Siap-siap pulang ke kampung. Anti tidak menjawab. Ia duduk di sofa yang biasa ia tempati. Matanya tertuju pada jam dinding. Pukul 8.15. Masih 1 jam 45 menit lagi. Kau kelihatan tegang, Anti, kata Nyonya Vera dengan nada sinis. Tentu saja. Hari ini kau harus memutuskan. Uang atau cerai. Masih ada 4 hari lagi, Bu. Jawab Anti pelan. Tidak. Vera menggeleng. Aku sudah berubah pikiran. Hari ini adalah batas akhir. Aku tidak sabar melihat menantu miskin di rumahku. Anti mengepalkan tangan di bawah meja. Itu tidak adil, Bu. Adil. Vera tertawa keras. Kau pikir hidup ini adil, Anti? Orang miskin seperti kau tidak pantas menikah dengan anak orang kaya. Itu sudah tidak adil sejak awal. Rangga turun dari tangga. Wajahnya pucat. Ia pasti mendengar semua dari atas. Ibu, tolong. Bisik Rangga. Diam, Rangga. Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Vera menunjuk kursi di samping Anti. Duduk. Jangan membuat malu. Rangga duduk dengan lesu. Tangannya mencari tangan Anti di bawah meja. Genggaman mereka erat, tapi dingin. Jam menunjukkan pukul 9.45. Matahari sudah tinggi, tapi ruang tamu itu terasa dingin seperti kulkas. Nyonya Vera berdiri di hadapan Anti. Wajahnya merah padam oleh amarah yang sudah terpendam terlalu lama. Ini adalah ledakan yang sudah ia rencanakan. Kampungan, bentaknya. Suaranya memantul di dinding-dinding tinggi ruang tamu. Dasar laki-laki nggak punya harga diri. 2 miliar aja nggak mampu. Ngapain kawin sama anak gue? Anti diam. Wajahnya tidak berubah. Lo denger. Vera mendekat,
menunjuk-nunjuk wajah Anti dengan jari telunjuknya yang panjang. Lo cuma sampah. Mending Rangga kawin sama mantannya yang kaya. Aldo. Dia udah jadi pengusaha sukses. Mobilnya aja Mercedes. Rangga menangis histeris. Bu, cukup jangan begitu. Diam. Vera membentak putrinya sendiri. Matanya melotot. Gue malu punya anak lemah kayak lo. Gue sudah didik lo jadi perempuan kelas atas. Tapi lo milih laki-laki miskin macam ini. Rian tertawa kecil dari kursinya. Ia merekam semuanya dengan ponselnya. Untuk apa? Entah. Mungkin untuk bahan tertawaan nanti. Anti masih diam. Wajahnya seperti topeng. Tapi di dalam dadanya, ada api yang membakar. Lo lihat. Anti. Vera terus menghujani. Semua orang di sini tahu lo nggak berharga. Ayah lo dulu juga miskin. Meninggal aja karena nggak punya uang berobat. Lo sama persis kayak dia. Gel. Itu batasnya. Anti bangkit berdiri. Matanya menyala. Bukan amarah biasa. Tapi kemarahan yang dingin, yang lebih berbahaya. Jangan bawa-bawa almarhum ayah saya. Bu. Katanya dengan suara rendah. Itu tidak sopan. Vera terkejut. Belum pernah Anti seperti ini. Tapi ia cepat pulih. Sopan? Lo ngajarin gue sopan? Di rumah gue? Saya akan pergi, Bu. Tapi tidak sekarang. Anti menatap jam. Pukul 9.52. 8 menit lagi. 8 menit? Untuk apa? Vera mengerutkan kening. Anti tidak menjawab. Ia duduk kembali. Tangannya meraih tangan Rangga yang gemetar. 8 menit lagi ibu akan tahu, katanya pelan. Siapa sebenarnya yang ada di hadapan ibu selama ini? Vera tertawa keras. Sombong. Dasar miskin sok kuasa. Tapi di hatinya, ada keraguan kecil. Sangat kecil. Kenapa Anti begitu tenang? Pukul 9.58. Nyonya Vera sedang asyik berdeklamasi tentang betapa hinanya orang miskin yang menikahi anak orang kaya. Tangannya bergerak-gerak seperti konduktor orkestra yang memimpin simfoni kebencian. Tiba-tiba, suara klakson panjang menggema dari luar. Bukan satu klakson. Puluhan klakson. Suara bising yang menggelegar, seperti pasukan mobil yang datang bersamaan. Suara itu membuat Nyonya Vera menghentikan omelannya. Ia menoleh ke jendela. Siapa itu? Tanyanya kesal. Rian berjalan ke jendela. Matanya membelalak. Bu, ibu harus lihat ini. Vera berjalan malas ke jendela. Ia yakin itu hanya tetangga yang rese. Atau mungkin ada pesta di seberang jalan. Begitu matanya menangkap pemandangan di halaman, darahnya seolah berhenti mengalir. Halaman rumah yang luas itu kini penuh dengan mobil-mobil mewah hitam. Berbaris rapi seperti iring-iringan presiden. Di depan, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam pekat mengkilap. Di belakangnya, 3 Mercedes S-Class dan 2 BMW 7 Series. Semua berwarna hitam dengan kaca gelap. Apa itu? Bisik Vera. Wajahnya berubah drastis. Dari merah padam menjadi putih pucat seperti kertas. Rian membuka ponselnya dan memperbesar layar kamera. Ia membaca plat nomor mobil-mobil itu. Wajahnya ikut pucat. Bu, itu plat nomor Hendra Group. Vera nyaris pingsan. Kakinya lemas. Ia harus berpegangan pada kusen jendela. Tidak mungkin. Bisiknya. Tapi itu mungkin. Dan itu sedang terjadi. Seorang pelayan berlari membuka pintu utama. Tangannya gemetar hebat. Enjoy, tamu penting. Katanya terbata. Anti berdiri perlahan. Ia merapikan kemejanya. Menatap Vera dengan mata datar. Itu jemputan saya, Bu. Katanya pelan. Vera menatap Anti dengan mata penuh ketidakpercayaan. Kau siapa sebenarnya? Anti tidak menjawab. Ia berjalan menuju pintu. Rangga mengikutinya, masih gemetar. Emma, apa yang terjadi? Kamu akan lihat. Sayang. Anti menggenggam tangan suaminya. Kamu akan lihat siapa sebenarnya suamimu. Pintu utama terbuka lebar. Cahaya matahari menyorot masuk, membawa serta bayangan-bayangan hitam dari luar. Anti berdiri di ambang pintu, Rangga di sampingnya. Di belakang mereka, Nyonya Vera dan Rian mengikuti dengan langkah gontai. Keduanya gemetar. Dari mobil Rolls-Royce di depan, pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua keluar. Rambutnya putih rapi, disisir sempurna ke belakang. Jas besi berwarna abu-abu gelap membalut tubuhnya yang tegap.
Kacamata hitam menutupi matanya, tapi aura kekuasaan yang terpancar begitu kuat. Dua asisten berseragam hitam berdiri di sampingnya. Sopir-sopir dari mobil-mobil lain juga turun dan berjajar rapi. Seperti pasukan pengawal pribadi. Pria tua itu melepas kacamata hitamnya. Mata tajamnya langsung menatap Nyonya Vera. Vera merasakan kakinya lemas. Ia kenal wajah itu. Semua orang di kota ini kenal wajah itu. Wajah yang sering muncul di majalah bisnis dan acara televisi. Hendra Wijaya. Pemilik Hendra Group. Konglomerat dengan kekayaan yang tidak terhitung. Penguasa setengah properti di kota ini. Termasuk rumah yang saat ini ia tempati. Selamat pagi, Ibu Vera. Sapa Om Hendra dengan suara rendah. Tidak ramah. Tidak hangat. Netral, tapi menusuk. Vera tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Om Hendra berjalan melewati Vera. Langkahnya tegap. Ia langsung menuju Anti dan merangkul pemuda itu. Om minta maaf baru bisa datang, Nak. Katanya dengan nada hangat yang kontras dengan sapaannya pada Vera. Ada sedikit urusan di Singapura. Anti tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Om. Yang penting Om datang. Om Hendra menepuk bahu Anti. Lalu ia menatap Rangga. Ini istrimu? Cantik. Rangga hanya bisa mengangguk. Ia terlalu syok untuk berbicara. Om Hendra berbalik. Matanya kembali menatap Nyonya Vera yang kini pucat seperti tembok yang baru dicat putih. Ibu Vera, katanya, rumah ini nyaman, ya? Vera mengangguk lemas. Saya pinjamkan gratis selama 10 tahun. Tapi rasanya ibu lupa diri. Om Hendra berjalan ke tengah ruangan, berputar perlahan, mengamati setiap sudut. Rasanya ibu sudah lupa bahwa semua ini bukan milik ibu. Vera jatuh terduduk di sofa. Tangannya menutup mulut. Air matanya mulai mengalir. Rian berdiri di samping ibunya, wajahnya pucat pasi. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Om Hendra duduk di kursi utama. Kursi yang biasa diduduki Nyonya Vera. Tapi kali ini Vera tidak berani protes. Om Hendra. Bisik Vera dengan suara parau. Saya tidak tahu kalau Anti. Keponakan saya. Om Hendra menyelesaikan kalimatnya. Ya, ibu tidak tahu. Karena dia tidak pernah bilang. Dia ingin mandiri. Dia ingin membuktikan diri tanpa nama keluarga saya. Om Hendra menatap Anti dengan bangga. Tapi ibu terlalu kejam. Sampai dia terpaksa memanggil saya. Om Hendra mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam jasnya. Ia meletakkannya di atas meja. Saya bawa semua berkas kepemilikan aset ini, Bu. Rumah ini. Mobil ibu. Saham toko emas ibu. Semuanya atas nama perusahaan saya. Ia menekan jarinya di atas dokumen itu. Dan hari ini, ibu akan memilih. Apakah ibu ingin kehilangan semuanya? Atau ibu mau memperlakukan keponakan saya dengan hormat? Vera menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Anti berjalan mendekati mertuanya. Ia berlutut di hadapan Vera dan mengambil tangannya yang gemetar. Bu, saya tidak pernah ingin begini, katanya lembut. Saya hanya ingin hidup damai dengan Rangga. Saya tidak butuh harta Om. Saya hanya butuh ibu menghormati saya sebagai suami putri ibu. Vera menatap Anti dengan mata penuh air mata. Ia melihat pemuda itu. Lelaki yang selama 3 tahun ia rendahkan. Lelaki yang tidak pernah membalas dendam. Lelaki yang justru berlutut di hadapannya saat ia sedang hancur. Andi. Bisik Vera. Maafkan ibu. Anti tersenyum. Maaf itu nanti, Bu. Sekarang, saya minta ibu tenang. Kita bicara baik-baik. Om Hendra mengangguk bangga. Rangga menangis di belakang, tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena haru. Rian diam membeku. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Dan di luar, barisan mobil mewah hitam masih terparkir rapi. Sebagai saksi bisu, bahwa keadilan kadang datang dengan cara yang paling tak terduga. Ruang tamu yang megah itu kini terasa sempit. Padahal luasnya mencapai 100 meter persegi. Tapi kehadiran Om Hendra dan rombongannya membuat udara di dalamnya terasa berat. Seperti ada tekanan tak kasat mata yang membebani setiap sudut. Om Hendra duduk dengan santai di kursi utama. Kaki disilangkan. Siku bersandar pada sandaran tangan kursi. Wajahnya tenang, tapi matanya bergerak perlahan mengamati setiap orang di ruangan itu seperti elang mengamati mangsa.
Nyonya Vera masih duduk di sofa. Tangannya gemetar hebat. Wajahnya pucat seperti kertas HVS. Bedak di wajahnya yang tebal kini terlihat aneh, seperti topeng yang retak. Rian berdiri di samping ibunya. Pemuda yang tadi pagi masih sombong dan tertawa-tawa, kini dia membatu. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Ia tidak berani merekam lagi. Ia bahkan tidak berani menggerakkan jarinya. Rangga duduk di samping Anti. Tangannya masih menggenggam erat tangan suaminya. Keringat dingin membasahi telapak tangan mereka berdua. Tapi bukan karena takut. Rangga gugup. Ia baru tahu sekarang bahwa suaminya memiliki paman sekaya itu. Anti duduk dengan tenang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan atau keputusasaan seperti 3 hari terakhir. Ada kelegaan di matanya. Seperti orang yang akhirnya melepaskan beban berat yang dipikul bertahun-tahun. Jadi, Om Hendra memecah keheningan. Suaranya rendah tapi jelas. Setiap kata terdengar seperti palu yang memukul paku. Ibu Vera, saya dengar ibu mau menceraikan keponakan saya dari putri ibu. Vera menggeleng lemas. Itu hanya apa? Hanya ancaman? Hanya bercanda? Om Hendra menyeringai. Bukan senyum ramah. Senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Saya tidak suka orang yang main-main dengan pernikahan. Bu, pernikahan itu sakral. Bukan komoditas yang bisa dijual beli. Saya tidak bermaksud. Lalu apa maksud ibu? Om Hendra memotong. Matanya menyipit. Ibu minta Anti membayar 2 miliar untuk kuliah adik iparnya. Jika tidak, ibu akan menceraikan mereka. Itu bukan ancaman, Bu. Itu pemerasan. Vera terdiam. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan di darat. Tidak ada suara keluar. Rian memberanikan diri berbicara. Om, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Bang Anti punya om sekaya ini. Om Hendra menoleh ke arah Rian. Matanya dingin. Kamu minta maaf karena aku kaya? Atau karena kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan salah? Rian terdiam. Karena aku kaya? Bukan? Om Hendra tertawa kecil. Kalau Anti tetap miskin, kamu tidak akan pernah minta maaf. Kalian berdua, ibu dan anak, hanya menghormati uang, bukan manusia. Kata-kata itu menusuk. Vera menunduk. Rian menggigit bibirnya. Om Hendra menghela napas. Ia menatap Anti. Nak, kamu hebat. Kamu bertahan 3 tahun di rumah ini tanpa pernah mengeluh padaku. Kamu bahkan tidak pernah menyebut nama Om. Om tahu, kamu ingin mandiri. Itu mulia. Anti mengangguk pelan. Maaf, Om. Saya tidak ingin merepotkan. Kamu tidak pernah merepotkan, Nak. Om Hendra menepuk bahu Anti. Kamu keluarga Om. Keluarga saling melindungi. Itu yang Om pelajari setelah sekian lama hidup di dunia bisnis. Uang bisa dicari, tapi keluarga hanya satu. Rangga menangis haru di samping Anti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menggenggam tangan suaminya lebih erat. Om Hendra mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tas kerjanya. Map berwarna coklat dengan logo perusahaan di sudutnya. Ia meletakkannya di atas meja kaca di hadapan Nyonya Vera. Ibu Vera, tahu tidak kenapa saya meminjamkan rumah ini kepada ibu 10 tahun lalu? Tanya Om Hendra. Vera menggeleng lemas. Matanya masih merah. Karena suami ibu, almarhum Bapak Herman, dulu pernah membantu saya saat saya memulai bisnis. Waktu itu saya hampir bangkrut. Beliau meminjamkan saya uang tanpa bunga, tanpa jaminan. Hanya karena percaya. Om Hendra menatap foto di dinding. Foto almarhum suami Vera dengan jas hitam. Saya tidak pernah lupa budi baik beliau. Maka ketika beliau meninggal, saya memutuskan untuk menjaga ibu dan Rian. Saya pinjamkan rumah ini. Saya beri ibu saham toko emas. Saya bahkan yang membiayai hidup ibu selama ini, meskipun ibu tidak tahu. Vera terkejut. Apa? Semua bisnis ibu yang ibu kira hasil jerih payah ibu sendiri? Sebagian besar modalnya dari saya. Melalui perusahaan cangkang. Ibu tidak sadar karena saya tidak ingin ibu merasa berutang budi. Om Hendra menghela napas. Tapi ternyata saya salah. Ibu malah menjadi sombong. Ibu lupa diri. Vera menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya pecah. Bukan tangisan manipulatif. Tangisan sungguhan. Penyesalan. Tuhan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Isaknya. Sekarang ibu tahu,
kata Om Hendra dingin. Dan sekarang ibu juga tahu bahwa orang yang ibu rendahkan selama 3 tahun itu adalah keponakan saya. Anak dari adik perempuan saya. Darah daging saya. Anti menunduk. Ada kesedihan di matanya. Ia tidak pernah ingin begini. Ia tidak pernah ingin membawa-bawa nama Om Hendra. Tapi ia terpojok. Om, kata Anti pelan, saya tidak ingin Ibu Vera dihancurkan. Saya hanya ingin. Ibu minta maaf. Potong Vera tiba-tiba. Ia bangkit dari sofa dan berlutut di hadapan Anti. Semua orang di ruangan itu terkejut. Nyonya Vera, wanita sombong yang tidak pernah mau mengakui kesalahan, berlutut di depan menantunya. Anti, maafkan ibu. Ibu sangat salah. Ibu tidak tahu diri. Ibu telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Vera menangis tersedu-sedu. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Anti terkejut. Ia tidak menduga ini. Bu, bangun, jangan berlutut. Tidak. Ibu akan berlutut sampai ibu merasa cukup menebus kesalahan. Vera mengguncang-guncang bahu Anti. Katakan kau memaafkan ibu, Anti. Katakan. Ruang tamu itu hening. Hanya suara isak tangis Vera yang terdengar. Rangga menangis melihat ibunya. Ia ingin marah, tapi melihat ibunya berlutut begitu, hatinya luluh. Ibu, bangunlah, kata Rangga sambil menarik tangan ibunya. Anti pasti memaafkan ibu. Anti mengangguk. Ibu, saya maafkan. Tapi saya minta ibu berjanji untuk berubah. Vera mengangguk-angguk. Ibu janji. Ibu janji. Om Hendra mengamati semuanya dari kursinya. Wajahnya tidak lagi dingin. Ada sedikit kelembutan di matanya. Baiklah, katanya. Kita lanjutkan dengan perjanjian. Om Hendra membuka map coklat itu. Isinya puluhan lembar dokumen hukum. Akta kepemilikan, surat pinjam pakai, perjanjian kerjasama, semuanya rapi tersusun. Ini semua adalah aset yang saat ini ibu gunakan, tetapi secara hukum milik perusahaan saya, jelas Om Hendra sambil menunjukkan satu persatu. Rumah ini, nilai pasarnya sekitar 35 miliar. Mobil ibu, Mercedes S-Class tahun 2020, sekitar 2,5 miliar. Saham toko emas ibu, nilai investasi saya sekitar 8 miliar. Vera mendengarkan dengan wajah pucat. Ia tidak pernah tahu bahwa semua kekayaannya selama ini bukan miliknya. Ia hanya pemakai, peminjam. Selama ini ibu hidup di atas pinjaman kebaikan suami ibu sendiri, kata Om Hendra. Tapi ibu lupa. Ibu pikir semua itu hasil jerih payah ibu. Ibu menjadi sombong. Ibu merendahkan orang lain. Saya tidak tahu. Bisik Vera. Sekarang ibu tahu. Om Hendra menutup map itu. Dan sekarang ibu akan memilih. Apakah ibu ingin terus hidup di atas pinjaman ini? Atau ibu ingin kehilangan semuanya? Vera gemetar. Saya tidak mau kehilangan semuanya, Pak Hendra. Ini satu-satunya rumah saya. Bukan rumah ibu. Rumah saya. Om Hendra menegaskan. Tapi saya tidak tega mengambilnya. Karena saya ingat budi baik almarhum suami ibu. Ia menatap Anti. Anti, apa maumu? Anti menarik napas panjang. Ini saatnya. Ia tidak bisa lagi diam. Om, saya tidak ingin Ibu Vera diusir atau dihancurkan. Saya hanya ingin 3 hal. Sebutkan. Pertama, saya dan Rangga pindah ke rumah sendiri. Tidak harus mewah. Cukup yang layak. Om Hendra mengangguk. Baik, Om akan sediakan. Tidak, Om. Anti menggeleng. Saya ingin membeli sendiri dengan uang saya. Mungkin kecil, mungkin sederhana. Biar saya yang berusaha. Om Hendra tersenyum bangga. Kau hebat, Anti. Kedua, Rian harus membiayai kuliahnya sendiri atau mendapatkan beasiswa. Saya tidak akan membayar 2 miliar untuk seseorang yang bahkan tidak menghormati saya. Rian menunduk. Ia tidak berani berkata apa-apa. Ketiga, Anti menatap Vera. Ibu Vera harus berjanji tidak akan pernah lagi mengancam perceraian atau merendahkan saya di depan siapapun. Jika ibu melanggar, saya akan minta Om menarik semua aset ini. Vera mengangguk cepat. Ibu setuju. Ibu setuju. Om Hendra berdiri. Syarat tambahan dari saya, ibu harus minta maaf secara resmi di depan keluarga besar. Bukan hanya di sini. Di depan semua saudara.
Agar semua tahu bahwa ibu telah berubah. Vera terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baik, saya akan lakukan. Bagus. Om Hendra merapikan jasnya. Maka selesai sudah masalah ini. Anti, kau dan Rangga bisa pindah kapanpun kau mau. Om akan membantu, tapi hanya jika kau minta. Terima kasih, Om. Om Hendra berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Vera. Ibu Vera, ingatlah, kekayaan bukanlah ukuran manusia. Kerendahan hati adalah, jaga baik-baik amanat almarhum suami ibu. Jangan sampai saya menyesal telah berbuat baik kepada ibu. Ia keluar. Rombongan mobil mewah hitam itu pergi satu persatu. Hening kembali menyelimuti rumah megah itu. Tapi keheningan kali ini berbeda. Bukan keheningan yang menekan. Tapi keheningan yang memberi ruang untuk berpikir. Untuk menyesal. Untuk memulai lagi. Setelah Om Hendra pergi, suasana di ruang tamu berubah drastis. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung dan berat. Nyonya Vera masih duduk di sofa tempat ia jatuh sebelumnya. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena kedinginan. AC di ruangan itu bahkan tidak terlalu dingin. Tapi tubuhnya menggigil seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Padahal kursi yang ia duduki adalah kursi mahal berbahan kulit Italia asli, harganya puluhan juta. Meja di depannya terbuat dari marmer Carrara yang diimpor langsung dari Italia. Lampu gantung di atasnya adalah kristal Swarovski asli. Semua benda mewah itu kini terasa seperti ejekan. Setiap kilau kristal mengingatkannya pada kebohongan yang selama ini ia hidupi. Aku tidak tahu. Bisik Vera lagi. Matanya kosong menatap lantai. Rian duduk di samping ibunya. Wajah pemuda itu pucat. Ia tidak lagi terlihat sombong. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang luar biasa. Bu, kenapa ibu tidak pernah bilang kalau rumah ini bukan milik kita? Tanya Rian dengan suara lirih. Vera menggeleng. Karena ibu sendiri tidak tahu. Ibu pikir semua ini hasil usaha ibu dan ayahmu. Tapi ibu tidak pernah bertanya. Ayahmu dulu yang mengurus semua ini. Setelah beliau meninggal, ibu hanya menerima saja. Ibu tidak pernah memeriksa dokumen. Ibu percaya bahwa ini semua milik ibu. Vera menutup wajahnya. Tangannya gemetar hebat. Ibu bodoh. Ibu sangat bodoh. Anti yang masih duduk di seberang hanya diam. Rangga memegang tangannya. Keduanya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Anti bangkit dan berjalan mendekati Vera. Ia berlutut di hadapan mertuanya, seperti yang ia lakukan beberapa jam lalu sebelum Om Hendra datang. Bu, kata Anti lembut, saya tidak ingin ibu merasa hancur. Saya hanya ingin ibu berubah. Vera menatap Anti dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana kau bisa begitu baik? Anti, setelah semua yang ibu lakukan padamu. Karena saya mencintai Rangga. Dan Rangga mencintai ibu. Anti tersenyum tipis. Saya tidak ingin membuat Rangga kehilangan ibunya. Saya hanya ingin keluarga ini damai. Rangga ikut berlutut di samping Anti. Ibu, kami tidak akan meninggalkan ibu. Tapi ibu harus berjanji untuk tidak mengulangi semua ini. Vera menangis lagi. Tangisannya pecah. Ia memeluk Anti dan Rangga bersamaan. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu janji akan berubah. Ibu janji. Rian hanya diam di sudut. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya selemah itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Beberapa jam kemudian, setelah tangisan reda dan suasana sedikit mencair, Rian mendekati Anti. Pemuda itu berjalan dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya masih pucat. Matanya merah, entah karena ikut menangis atau karena malu. Bang, panggilnya pelan. Anti yang sedang duduk di teras menoleh. Ada apa, Rian? Rian duduk di samping Anti. Jauh dari biasanya. Biasanya ia duduk dengan santai, bahkan cenderung menyebalkan. Kini ia duduk seperti anak kecil yang baru dimarahi guru. Bang, aku minta maaf. Untuk apa? Untuk semuanya. Rian menunduk. Untuk sikap aku selama ini. Untuk omongan aku yang sombong. Untuk memanggil Bang, miskin. Untuk semuanya. Anti tidak segera menjawab. Ia menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Angin berembus lembut. Kamu minta maaf karena Om Hendra datang?
Atau karena kamu sungguh-sungguh sadar? Tanya Anti kemudian. Rian terdiam. Ia memikirkan pertanyaan itu. Aku jujur, Bang. Aku takut. Aku takut kehilangan rumah ini. Aku takut jadi miskin. Tapi, Rian menghela napas. Tapi setelah melihat ibu berlutut di depan Bang, setelah melihat Bang memaafkan ibu padahal ibu sudah begitu jahat, aku merasa kecil. Sangat kecil. Anti menatap Rian. Matanya lembut. Kesadaran itu lebih mahal dari 2 miliar, Rian. Uang bisa dicari. Tapi kesadaran akan kesalahan, itu tidak bisa dibeli. Aku sadar, Bang. Aku benar-benar sadar. Rian menatap Anti. Matanya basah. Aku janji akan berubah. Aku akan kuliah dengan sungguh-sungguh. Aku akan cari beasiswa. Aku tidak akan minta-minta lagi. Anti tersenyum. Ia menepuk bahu Rian. Aku percaya. Tapi ingat, perubahan tidak cukup diucapkan. Harus dibuktikan. Rian mengangguk kuat. Aku akan buktikan, Bang. Mereka berdua terdiam menatap langit. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Rian duduk di samping Anti tanpa rasa sombong. Dan Anti duduk di samping Rian tanpa rasa tertekan. Mungkin ini awal yang baru. Malam harinya, setelah semua orang pergi ke kamar masing-masing, Rangga dan Anti duduk di balkon kamar mereka. Langit malam Jakarta tidak menampakkan bintang. Polusi cahaya membuat semuanya terlihat buram. Tapi setidaknya udara di balkon ini terasa lebih lega dari biasanya. "Ma," panggil Rangga pelan. "Hom." Aku masih tidak percaya dengan semua yang terjadi hari ini. Anti tersenyum tipis. Aku juga. Om Hendra, dia benar-benar sekuat itu. Rangga menatap Anti dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Anti menghela napas panjang. Ia memandangi langit malam yang buram. Karena aku ingin mandiri, Sar. Aku tidak ingin menikahimu dengan membawa nama besar Om Hendra. Aku ingin kau mencintaiku karena aku, bukan karena aku keponakan konglomerat. Rangga menggenggam tangan Anti. Tapi aku sudah mencintaimu tanpa tahu itu. Ya, dan itu yang membuatku bahagia. Anti menatap Rangga. Kau mencintaiku saat aku masih karyawan rendahan dengan gaji pas-pasan. Saat aku dihina ibumu setiap hari. Saat Rian memanggilku miskin. Itu cinta sejati, Sar. Rangga menangis. Tangisnya pecah perlahan. Bukan tangisan sedih. Tangisan haru yang mengalir dari lubuk hati yang paling dalam. Maafkan aku, Ema. Isaknya. Maafkan aku karena aku tidak pernah cukup berani membelamu di depan ibu. Maafkan aku karena aku hanya bisa diam dan menangis. Anti memeluk Rangga erat. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu ada di sampingku. Itu cukup. Aku takut kehilanganmu. Ketika ibu mengancam cerai, aku benar-benar takut. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu tidak akan kehilanganku, Sar. Anti mencium kening Rangga. Kita akan melewati semua ini bersama. Ibu Vera mungkin akan berubah. Rian mungkin akan menjadi lebih baik. Tapi apapun yang terjadi, kita berdua akan selalu bersama. Rangga mengangguk di pelukan Anti. Air matanya membasahi kemeja suaminya. Tapi untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa rasa takut. Malam itu, mereka berdua tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bukan karena masalah selesai. Tapi karena mereka tahu, mereka tidak sendirian. 2 hari kemudian, Om Hendra datang lagi. Kali tidak dengan rombongan besar. Hanya 1 mobil mewah hitam dengan 2 asisten. Tidak ada Rolls-Royce. Tidak ada iring-iringan. Ia datang untuk memastikan bahwa kesepakatan berjalan dengan baik. Mereka berkumpul lagi di ruang tamu. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Yang ada hanyalah pembicaraan serius antara orang dewasa. Baiklah, kata Om Hendra sambil duduk di kursi utama. Kita selesaikan ini dengan resmi. Ia mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat pernyataan yang sudah saya siapkan. Isinya tentang 3 syarat Anti dan 1 syarat tambahan dari saya. Ibu Vera dan Rian harus menandatanganinya. Vera mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya perlahan. Saya, Nyonya Vera, dengan ini menyatakan. 1.
Menyetujui Anti dan Rangga untuk pindah ke rumah sendiri tanpa campur tangan saya. 2. Menyetujui Rian untuk membiayai kuliahnya sendiri atau mendapatkan beasiswa, tanpa membebani Anti. 3. Berjanji tidak akan mengancam perceraian atau merendahkan Anti di depan siapapun. 4. Akan meminta maaf secara resmi di depan keluarga besar pada acara yang akan ditentukan. 5. Jika saya melanggar salah satu poin di atas, saya bersedia semua aset yang dipinjamkan oleh Bapak Hendra Wijaya ditarik kembali tanpa kompensasi. Vera menutup amplop itu. Tangannya gemetar lebih hebat. Apakah saya benar-benar harus menandatangani ini? Tanyanya lirih. Tidak harus, jawab Om Hendra. Tapi jika ibu tidak menandatangani, saya akan menganggap ibu tidak sungguh-sungguh berubah. Dan saya akan menarik semua aset saya sekarang juga. Vera menggigit bibirnya. Ia menatap Anti. Lalu menatap Rangga. Lalu menatap Rian yang hanya diam. Apa kau setuju dengan ini, Anti? Tanya Vera. Anti mengangguk. Saya tidak ingin menyusahkan ibu, Bu. Tapi saya perlu kepastian. Saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Vera menghela napas panjang. Ia mengambil pulpen dan menandatangani surat itu. Tangannya masih gemetar, tapi tulisannya terbaca jelas. Rian juga menandatangani sebagai saksi. Om Hendra mengambil surat itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam jas. Bagus. Maka resmi sudah. Ia berdiri. Sekarang, Anti, kapan kau mau pindah? Anti menatap Rangga. Rangga mengangguk. Seminggu lagi, Om. Saya akan cari rumah kontrakan sederhana dulu. Tidak perlu kontrakan. Om Hendra mengeluarkan kunci dari sakunya. Om punya rumah kecil di daerah Ciputat. Bukan mewah. Tipe 36. Tapi layak huni. Om pinjamkan gratis sampai kau bisa beli rumah sendiri. Anti terdiam. Om. Saya tidak mau. Bukan hadiah. Anti. Pinjaman. Kau bisa bayar nanti kalau sudah mampu. Om tidak akan memaksa. Om Hendra tersenyum. Itu yang disebut membantu, bukan memberi. Om ingin kau tetap mandiri. Anti menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Terima kasih, Om. Terima kasih nanti kalau kau sudah sukses. Om Hendra menepuk bahu Anti. Om yakin kau bisa. 3 hari kemudian, acara keluarga besar digelar. Lokasinya di rumah Nyonya Vera. Semua saudara dari kedua belah pihak diundang. Ada sekitar 30 orang yang hadir. Suasana awalnya canggung. Tidak ada yang tahu mengapa acara mendadak ini digelar. Beberapa orang bahkan mengira ini acara syukuran atau arisan. Tapi ketika Nyonya Vera berdiri di depan semua orang dengan wajah pucat, suasana berubah. Semua mata tertuju padanya. Vera menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Ia menatap satu persatu wajah keluarganya. Anti dan Rangga duduk di barisan depan. Om Hendra juga hadir, duduk di pojok dengan jas rapi. Saudara-saudara sekalian, Vera memulai. Suaranya bergetar. Saya mengundang kalian semua hari ini bukan untuk syukuran atau arisan, tapi untuk meminta maaf. Keributan kecil terjadi. Beberapa orang berbisik-bisik. Vera melanjutkan, selama 3 tahun terakhir, saya telah memperlakukan menantu saya, Anti, dengan sangat buruk. Saya merendahkannya. Saya menghinanya. Saya bahkan mengancam akan menceraikannya dari putri saya jika ia tidak membayar 2 miliar rupiah untuk kuliah Rian. Suasana menjadi hening. Sangat hening. Bahkan suara detak jam terdengar jelas. Saya sadar sekarang bahwa semua yang saya lakukan itu salah. Sangat salah. Air mata Vera mulai mengalir. Saya sombong. Saya serakah. Saya lupa diri. Saya pikir saya kaya, padahal semua yang saya miliki hanyalah pinjaman. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Maka di hadapan kalian semua, saya meminta maaf kepada Anti. Saya minta maaf kepada Rangga. Saya minta maaf kepada seluruh keluarga. Vera berlutut. Di depan 30 orang, wanita yang dulu sangat sombong itu berlutut. Anti, maafkan ibu. Anti bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Vera dan membantunya berdiri. Ibu, maaf ibu terima, katanya dengan suara lantang. Tapi ingat, ibu bukan jual beli anak. Saya dan Rangga menikah karena cinta, bukan karena uang. Semua orang yang hadir terharu. Beberapa ibu-ibu menangis. Rian yang duduk di belakang juga menangis.
Om Hendra tersenyum bangga. Vera memeluk Anti erat. Tangisannya pecah. Terima kasih, Anti. Terima kasih. Rangga ikut memeluk ibunya. 3 perempuan itu, Vera, Rangga, dan ibu-ibu lain yang ikut menangis, membuat suasana haru menyelimuti ruangan. Acara itu berlanjut dengan makan bersama. Tapi kali tidak ada sindiran. Tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah senyum dan tawa. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Anti merasa diterima. Sepeninggal Anti dan Rangga yang pindah ke rumah di Ciputat, rumah besar itu terasa sunyi. Vera berjalan sendirian di ruang tamu. Langkah kakinya bergema di lantai marmer yang mengilap. Ia menatap setiap sudut, setiap perabot, setiap lukisan di dinding. Semua ini bukan miliknya. Ia duduk di kursi utama. Kursi yang dulu selalu ia duduki dengan penuh kebanggaan. Sekarang kursi itu terasa keras. Tidak nyaman. Seperti kursi pengadilan. Bagaimana aku bisa begitu sombong? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengingat kembali semua kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan pada Anti. Setiap sindiran. Setiap bentakan. Setiap ancaman. Kampungan. Dasar laki-laki nggak punya harga diri. Mending Rangga kawin sama mantannya yang kaya. Kata-kata itu kini terasa seperti pisau yang menikam jantungnya sendiri. Astagfirullah, aku ini siapa? Vera menutup wajahnya. Tangannya basah oleh air mata. Ia teringat pada almarhum suaminya. Pria baik yang tidak pernah sombong. Yang selalu tersenyum meskipun sedang kesulitan. Yang meminjamkan uang pada Om Hendra tanpa bunga, hanya karena kebaikan hati. Pak Herman, maafkan aku. Aku telah menghancurkan semua kebaikan yang Bapak bangun. Vera berlutut di tengah ruang tamu. Ia berdoa. Bukan doa formal. Tapi doa dari hati yang paling dalam. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah sombong. Aku telah merendahkan hamba MU. Aku telah lupa bahwa semua ini hanya titipan. Ia sujud di atas karpet Persia mahal yang harganya ratusan juta. Tapi kali ini ia tidak merasa mewah. Ia merasa hina. Air matanya membasahi karpet itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vera benar-benar merendahkan hatinya. Bukan di depan orang, tapi di depan Tuhannya. Keesokan harinya, Rian datang ke rumah baru Anti. Sebuah rumah tipe 36 di perumahan sederhana di Ciputat. Rumah itu tidak besar. Cat dindingnya tidak terlalu baru, tapi bersih dan rapi. Rian membawa sesuatu. Sebuah kotak kue. Isinya bolu kukus buatan sendiri. Bentuknya tidak rapi. Beberapa bagian bahkan gosong di pinggirnya. Tapi Rian membuatnya dengan tangannya sendiri tanpa bantuan pembantu. Bang, panggil Rian saat Anti membuka pintu. Anti terkejut melihat Rian. Apalagi melihat kotak kue di tangannya. Rian, kamu sendiri? Naik apa? Naik angkutan umum, Bang. Turun 2 kali. Rian tersenyum canggung. Aku nggak bawa mobil. Ibu suruh aku belajar hidup sederhana. Anti tersenyum. Masuklah. Rian masuk ke dalam rumah. Matanya mengamati sekeliling. Rumah itu sangat sederhana dibandingkan rumah ibunya. Tapi ada kehangatan di sini. Ada foto-foto pernikahan Anti dan Rangga di dinding. Ada pajangan kecil buatan tangan. Ada tanaman hias di sudut ruangan. Rangga lagi ke pasar, kata Anti. Duduk saja dulu. Rian duduk di sofa kecil. Ia meletakkan kotak kue di meja. Aku buat sendiri, Bang. Maaf kalau jelek. Aku baru belajar. Anti membuka kotak itu. Bolu kukus berwarna kecoklatan, sedikit gosong di tepi. Tapi aromanya harum. Kamu buat ini? Tanya Anti tak percaya. Rian mengangguk malu-malu. Aku minta tolong pembantu ajarin. Aku ingin minta maaf dengan cara yang nyata. Bukan cuma omongan. Anti memotong bolu itu dan mencicipinya. Manisnya pas. Teksturnya sedikit padat, tapi lumayan untuk percobaan pertama. Enak, Rian. Sungguh. Rian tersenyum lega. Matanya berkaca-kaca. Bang, aku mau jujur. Tentang apa? Rian menarik napas panjang. Aku sebenarnya nggak terlalu pengen kuliah di kampus mahal itu. Aku cuma ikut-ikutan ibu. Ibu bilang kalau kuliah di kampus biasa, orang akan merendahkan kita. Jadi aku harus kuliah di kampus elit. Anti mendengarkan dengan saksama. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar.
Kemewahan itu nggak membuat orang hormat sama kita. Bahkan sebaliknya. Kita malah jadi sombong dan dibenci. Lalu kamu mau kuliah di mana sekarang? Tanya Anti. Aku sudah daftar ulang di universitas negeri. Beasiswanya lagi diproses. Kalau lolos, aku hanya perlu bayar sekitar 20% dari biaya normal. Rian menatap Anti. Bang, aku nggak minta uang. Aku hanya minta doa restu. Anti terharu. Ia tidak pernah menyangka Rian akan berubah sejauh ini. Kamu hebat, Rian. Aku bangga padamu. Rian menangis. Tangisnya pecah. Ia memeluk Anti erat. Maafkan aku, Bang. Maafkan aku karena selama ini aku jahat. Maafkan aku karena aku memanggilmu miskin. Aku janji akan berubah. Aku janji akan jadi paman yang baik buat calon ponakan aku nanti. Anti mengusap punggung Rian. Sudah. Aku maafkan. Yang penting kamu sadar sekarang. Rangga yang baru pulang dari pasar terkejut melihat Rian menangis di pelukan Anti. Tapi ia tersenyum. Ia tahu ini pertanda baik. Untuk pertama kalinya, keluarga yang dulu retak itu mulai terlihat seperti keluarga sungguhan. Apakah Anda ingin saya lanjutkan memperluas bab 21 hingga bab 30? Berikut adalah perluasan bab 21 hingga bab 30 dalam format naskah novel yang lebih panjang, detail, dan penuh emosi. Bab-bab ini menyelesaikan perjalanan karakter dengan perubahan hati, konflik kecil yang manis, dan akhir yang mengharukan. Seminggu setelah acara permintaan maaf, Anti dan Rangga sudah sepenuhnya menempati rumah di Ciputat. Rumah tipe 36 dengan luas tanah 72 meter persegi. Bukan rumah mewah. Dindingnya hanya cat putih biasa. Lantainya keramik standar. Tapi bagi mereka, ini istana. Anti bangun pagi-pagi sekali. Ia keluar ke teras kecil di depan rumah. Matahari baru saja mulai menyingsing di ufuk timur. Udara masih segar dengan embun pagi yang membasahi daun-daun tanaman hias di pot. Pagi, Bang. Sapa seorang tetangga yang sedang menyiram tanaman. Pagi, Pak RT. Jawab Anti ramah. Ini yang tidak pernah ia dapatkan di rumah mertuanya. Di sana, tetangga hanya melihatnya sebagai menantu miskin Nyonya Vera. Di sini, ia hanya Anti. Seorang pria muda yang baru pindah dengan suaminya. Tidak ada beban nama besar. Tidak ada tekanan untuk tampak sempurna. Rangga keluar dengan membawa 2 gelas kopi panas. Ia duduk di samping Anti di kursi teras plastik sederhana. Kamu sudah minum? Tanya Anti. Belum. Aku tunggu kamu. Rangga menyodorkan 1 gelas. Mereka berdua menyeruput kopi bersama. Angin pagi berembus lembut. Burung-burung berkicau di pohon tetangga. Aku senang di sini, kata Rangga tiba-tiba. Anti menatap suaminya. Kenapa? Karena di sini kita sendiri. Tidak ada ibu yang mengatur. Tidak ada Rian yang menyebalkan. Hanya kita berdua. Rangga tersenyum. Aku merasa bebas. Anti tersenyum. Ia mengelus rambut Rangga. Aku juga. Tapi jangan lupa, kita harus sering mengunjungi ibu. Dia sudah berubah. Kita tidak boleh menjauhkannya. Aku tahu. Aku hanya bilang, aku senang punya rumah sendiri. Rumah itu memang sederhana. 1 kamar tidur utama. 1 kamar kecil untuk tamu. Ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Dapur mungil di belakang. Kamar mandi dengan dinding yang sedikit retak di sudut. Tapi setiap sudutnya telah mereka hias dengan cinta. Ada foto pernikahan di dinding ruang tamu. Ada hiasan dinding buatan Rangga dari sedotan bekas. Ada rak buku kecil berisi novel-novel bekas yang Anti kumpulkan dari pasar loa. Ini rumah kita, bisik Anti sambil memandangi seluruh ruangan. Bukan pinjaman. Bukan titipan. Bukan rumah orang lain. Ini rumah kita. Rangga memeluk Anti dari belakang. Aku bersyukur punya suami sepertimu, Emma. Anti menutup matanya. Ia merasakan hangatnya pelukan Rangga. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa benar-benar pulang. Pagi itu, Vera bangun lebih awal dari biasanya. Sebelum subuh, ia sudah terjaga. Ia duduk di tepi kasurnya yang besar dan mewah. Sepi. Rumah besar itu terasa begitu sunyi sejak Anti dan Rangga pindah. Rian juga jarang di rumah. Ia sibuk mengurus administrasi kuliah di universitas negeri. Hanya Vera sendiri yang sering sendirian di rumah megah itu. Ia turun ke lantai bawah. Kaki telanjangnya menyentuh lantai marmer yang dingin.
Dulu ia selalu memakai sandal rumah bermerek. Tapi kali ia ingin merasakan dinginnya marmer itu. Sebagai pengingat bahwa ia hanya manusia biasa. Ia masuk ke dapur. Dapur besar dengan peralatan modern. Kompor tanam. Kulkas 2 pintu. Microwave. Oven. Semua berjejer rapi. Tapi Vera tidak melihat pembantunya di sana. Biasanya, setiap pagi, pembantu sudah menyiapkan sarapan. Tapi Vera sudah memulangkan semua pembantunya 2 hari lalu. Aku harus belajar mandiri, bisiknya pada diri sendiri. Ia membuka kulkas. Telur, mentega, roti tawar, susu. Ia mengambil semuanya. Lalu ia mencoba membuat telur dadar. Percobaan pertama, gosong. Percobaan kedua, terlalu asin. Percobaan ketiga, agak encer. Tapi ia tidak menyerah. Setelah percobaan kelima, akhirnya ia berhasil membuat telur dadar yang cukup layak. Bentuknya tidak sempurna, pinggirannya sedikit gosong. Tapi baunya harum. Ia juga memanggang roti tawar. Lalu menyeduh kopi. Bukan kopi instan. Kopi bubuk yang harus diseduh dengan air panas. Tangan Vera sedikit gemetar saat menuang air panas ke dalam cangkir. Sarapan pertama buatannya sendiri. Ia duduk di meja makan besar yang biasa diisi 6 orang. Kini hanya ia seorang diri. Sepi. Tapi ada kepuasan kecil di hatinya. Setelah sarapan, Vera berganti pakaian. Bukan pakaian mahal seperti biasanya. Ia memilih kemeja sederhana dan celana kain. Tanpa perhiasan. Tanpa tas branded. Ia pergi ke pasar tradisional. Bukan supermarket. Pasar tradisional yang becek dan bau amis. 3 bulan lalu, ia tidak akan pernah mau menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Tapi kini ia datang dengan hati terbuka. Nyonya mau beli sayur? Tanya seorang pedagang. Iya, Bu. Saya mau beli bayam, wortel, dan cabai. Pedagang itu terkejut. Wah, Nyonya Vera, baru kali ini lihat Nyonya ke pasar. Vera tersenyum malu. Iya, Bu. Saya belajar masak. Pedagang itu tertawa. Bagus, Nyonya. Laki-laki mana yang tidak senang istri bisa masak? Vera membayar dengan uang pas. Tidak minta kembalian berlebihan seperti dulu. Tidak merendahkan pedagang. Ia bahkan membantu memungut sayur yang jatuh dari lapaknya sendiri. Dari pasar, Vera langsung pergi ke rumah Anti di Ciputat. Ia membawa sayuran yang baru dibeli. Juga telur dan tempe. Anti yang baru pulang kerja terkejut melihat mertuanya datang dengan membawa belanjaan. Bu, Ibu naik apa? Naik taksi online, Anti. Ibu sudah tidak punya sopir pribadi lagi. Vera tersenyum canggung. Ibu belajar hidup sederhana. Rangga keluar dari dapur. Matanya membelalak melihat ibunya. Bu, Ibu masak sayur. Belum, sayang. Ibu baru beli. Ibu ingin masak untuk kalian. Anti dan Rangga saling berpandangan. Mereka tidak percaya. Nyonya Vera, yang dulu tidak pernah menyentuh peralatan dapur, kini ingin masak. Ibu, jangan repot-repot, kata Rangga. Tidak repot. Ibu ingin belajar. Ibu ingin tahu rasanya melayani orang lain, bukan dilayani terus. Vera menggenggam tangan Rangga. Biarkan ibu melakukan ini. Maka sore itu, Vera memasak di dapur mungil rumah Anti. Dapurnya kecil, tidak seperti dapur megah di rumahnya. Kompor hanya 2 tungku. Peralatannya sederhana. Tapi Vera memasak dengan penuh semangat. Ia membuat sayur bening bayam, tempe goreng, dan telur dadar. Rasanya biasa saja. Tidak istimewa. Tapi Anti dan Rangga makan dengan lahap. Enak, Bu, kata Anti tulus. Vera tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Kamu baik, Anti. Ibu dulu jahat padamu, tapi kamu tidak pernah membenci ibu. Ibu sudah berubah, Bu. Itu yang penting. Vera menangis. Rangga memeluk ibunya. Anti hanya tersenyum dari seberang meja. Sore itu, di rumah sederhana itu, sebuah keluarga yang dulu retak mulai merekat kembali. 2 minggu kemudian, Rian berlari ke rumah Anti. Wajahnya berseri-seri. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal. Keringat membasahi dahinya. Ia pasti berlari dari halte bus terdekat. Bang, bang, teriaknya dari luar pagar. Anti yang sedang membaca koran di teras menoleh. Ada apa, Rian? Kok rame? Aku lolos,
Bang. Aku lolos. Rian membuka pagar dan masuk tanpa menunggu diizinkan. Ia langsung menghampiri Anti dan menunjukkan amplop itu. Anti mengambil amplop itu dan membacanya. Matanya membesar. Kepada YTH. Saudara Rian Pratama. Dengan ini kami sampaikan bahwa saudara telah dinyatakan lolos seleksi penerimaan beasiswa prestasi akademik Universitas Indonesia untuk program studi ekonomi. Beasiswa ini mencakup 80% dari total biaya kuliah untuk 8 semester. Selamat. Anda berhak menerima beasiswa ini dengan syarat mempertahankan indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 setiap semester. Hormat kami. Panitia Seleksi Beasiswa UI. Rian, ini luar biasa. Anti berdiri dan memeluk adik iparnya. Aku bangga banget sama kamu. Rian menangis di pelukan Anti. Aku nggak nyangka. Bang. Aku nggak nyangka bisa lolos. Aku dulu males belajar. Bang. Aku cuma main game dan shopping. Tapi setelah semua kejadian, aku belajar mati-matian. Kamu hebat, Rian. Sungguh. Rangga keluar dari dalam rumah. Ada apa? Rame banget. Rian lolos beasiswa UI. 80%. Seru Anti. Rangga berteriak kegirangan. Ia memeluk adiknya. Rian, kamu keren. Mama pasti bangga banget. Rian tersenyum sambil menangis. Tapi, Bang, masih ada kekurangan 20%. Per semester sekitar 5 juta. Aku nggak minta uang, Bang. Aku mau cari kerja paruh waktu. Anti terdiam sesaat. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan mengambil dompetnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop. Ini ada uang 8 juta. Hasil tabunganku selama ini. Bukan dari Om Hendra. Bukan dari siapapun. Ini hasil jeripayahku sendiri. Anti memberikan amplop itu pada Rian. Untuk biaya kuliahmu 1 tahun pertama. Tapi ada syaratnya. Syarat apa, Bang? Kamu harus lulus cum laude. IPK minimal 3,5, seperti yang disyaratkan beasiswa. Dan kamu harus membayarku kembali nanti kalau sudah bekerja. Bukan karena aku butuh uangmu, tapi karena aku ingin kamu belajar tanggung jawab. Rian menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Bang, aku nggak tahu harus bilang apa. Katakan, terima kasih, dan buktikan dengan prestasi. Terima kasih, Bang. Rian memeluk Anti erat. Aku janji. Aku akan buktikan. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Malam itu, Rian pulang ke rumah ibunya dengan perasaan yang berbeda. Bukan perasaan sombong. Tapi perasaan rendah hati yang baru. Ia sudah belajar bahwa harga diri tidak datang dari uang atau barang mewah. Harga diri datang dari usaha dan ketulusan. Vera menangis saat mendengar kabar itu. Ia memeluk Rian erat-erat. Ibu bangga padamu, Nak. Ibu sangat bangga. Untuk pertama kalinya, Vera tidak memikirkan uang. Ia hanya memikirkan kebahagiaan anaknya. Suatu sore, Anti menerima telepon dari Om Hendra. Anti, besok Om mau ketemu kamu di kantor Om. Jam 10 pagi. Ada yang penting. Baik, Om. Ada apa, Om? Nanti kamu tahu. Datang ya. Jangan lupa bawa Rangga juga. Telepon ditutup. Anti bingung. Om Hendra jarang minta ketemu di kantornya. Biasanya mereka bertemu di rumah atau di restoran. Tapi kali ini di kantor. Pasti sesuatu yang serius. Keesokan paginya, Anti dan Rangga datang ke kantor pusat Hendra Group. Gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta. Lobi megah dengan marmer hitam. Resepsionis yang ramah. Security yang sigap. Mereka diantar langsung ke lantai 25, ruang pribadi Om Hendra. Ruangan itu luas dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Meja kayu mahoni besar di tengah. Rak buku penuh dengan koleksi buku bisnis dan hukum. Om Hendra sudah menunggu dengan senyum hangat. Silakan duduk. Anti dan Rangga duduk di kursi tamu yang empuk. Ada apa, Om? Tanya Anti penasaran. Om Hendra mengeluarkan sebuah map merah dari lacinya. Map itu tebal. Isinya pasti banyak dokumen. Anti, Om sudah tidak punya anak. Istri Om sudah meninggal 10 tahun lalu. Om tidak menikah lagi. Om hanya punya kamu, keponakan Om, sebagai satu-satunya keluarga. Anti terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Om sudah lama ingin melakukan ini. Tapi Om tunggu sampai kamu benar-benar mandiri.
Dan setelah melihat bagaimana kamu menghadapi masalah dengan mertuamu, tanpa menggunakan nama Om, tanpa meminta harta Om yakin, kamu adalah orang yang tepat. Om Hendra membuka map merah itu. Ini adalah surat pengangkatan kamu sebagai anak angkat Om. Secara hukum, kamu akan menjadi ahli waris Om. Kamu akan mendapatkan 20% saham Hendra Group. Anti terkejut. Om, ini terlalu besar. Saya tidak bisa menerima ini. Kamu tidak bisa menolak, Anti. Om Hendra tersenyum. Ini sudah diproses secara hukum. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menandatangani. Tapi Om, saya tidak butuh harta Om. Saya hanya butuh Om menjadi kakek untuk calon anak saya. Om Hendra terkejut. Calon anak? Maksudnya? Rangga tersenyum malu-malu. Ia mengusap perutnya yang mulai sedikit membuncit. Saya hamil, Om. 2 bulan. Om Hendra terdiam sesaat. Matanya membesar. Lalu ia berdiri dan memeluk Anti dan Rangga bergantian. Om akan jadi kakek. Om akan jadi kakek. Serunya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, konglomerat tangguh itu menangis. Saya tidak butuh harta Om, kata Anti lagi. Tapi saya akan dengan senang hati menerima Om sebagai ayah. Secara batin, bukan secara materi. Om Hendra mengusap air matanya. Kamu hebat, Anti. Om tidak salah memilihmu. Baiklah, Om tidak akan paksa kamu menerima harta itu. Tapi Om tetap masukkan namamu sebagai ahli waris. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah siap, itu milikmu. Anti mengangguk. Terima kasih, Om. Tapi jangan lupa, Om harus sering datang ke rumah kami. Main dengan calon cucu Om. Dengan senang hati, Nak. Dengan senang hati. Mereka bertiga tertawa bahagia. Di ruang kantor megah itu, di lantai 25 gedung pencakar langit, sebuah keluarga baru terbentuk. Bukan karena darah, tapi karena cinta. Kabar kehamilan Rangga menyebar cepat. Dalam hitungan jam, semua orang sudah tahu. Vera langsung datang ke rumah Anti dengan membawa berbagai macam makanan. Rian pulang lebih awal dari kampus. Om Hendra juga datang meskipun baru saja dari perjalanan bisnis. Besok kita periksa ke dokter kandungan langganan ibu. Seru Vera antusias. Dokter terbaik di Jakarta. Bu, cukup dokter di puskesmas, kata Anti. Sederhana saja. Tidak bisa. Ini cucu pertama ibu. Harus yang terbaik. Vera bersikeras. Om Hendra tertawa. Biarkan saja, Anti. Om yang bayar. Anggap saja kado dari Om untuk calon cucu. Anti menghela napas. Baiklah. Tapi jangan berlebihan. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Vera menjadi sangat aktif. Ia belajar membuat kue-kue sehat untuk ibu hamil. Ia juga rajin membaca buku tentang kehamilan dan persalinan. Rangga kadang merasa kewalahan dengan perhatian ibunya yang berlebihan. Tapi ia tahu ini adalah cara ibunya menebus kesalahan. Ibu sekarang beda banget. Ya, kata Rangga suatu malam pada Anti. Dulu ibu galak dan sombong. Sekarang ibu hampir setiap hari ke sini, bawa makanan, tanya kabar, bahkan masak untuk kita. Orang bisa berubah, Sar, jawab Anti. Yang penting ibu berusaha. Aku takut, Ma. Takut ibu nanti balik lagi ke sifat lamanya. Anti menggenggam tangan Rangga. Kalau itu terjadi, kita hadapi bersama. Tapi selama ibu berusaha, kita dukung. Jangan takut dulu. Nikmati saja kehamilanmu. Rangga tersenyum. Ia mengusap perutnya yang semakin membesar. Kamu dengar itu, Nak? Ayahmu bilang kita harus nikmati saja. Anti tertawa. Ia menempelkan telinganya ke perut Rangga. Apa dia menjawab? Dia tendang. Rangga tertawa. Di kamar sederhana itu, di tengah malam yang sunyi, tawa mereka bergema. Tawa yang tulus. Tawa yang membawa harapan. 3 bulan kemudian, perut Rangga sudah semakin besar. Usia kehamilan memasuki 6 bulan. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut bayi. Suatu hari, mereka semua pergi ke mall. Om Hendra, Vera, Rian, Anti, dan Rangga. Satu keluarga besar yang dulu pernah retak, kini berjalan bersama di pusat perbelanjaan. Belanja perlengkapan bayi. Seru Rian antusias. Aku mau jadi paman yang keren.
Kamu harus gendong dia, kata Rangga. Latihan dulu. Rian mengambil boneka dari display toko dan mencoba menggendongnya. Kikuk. Boneka itu hampir jatuh. Semua tertawa. Mereka masuk ke toko perlengkapan bayi. Segala sesuatu berwarna pastel. Baju kecil, topi, sepatu, selimut, dot, botol susu. Semuanya mungil dan menggemaskan. Vera langsung mengambil beberapa baju warna emas dan merah marun. Ini bagus. Bu, itu baju bayi, bukan baju pesta, kata Rangga sambil tertawa. Memangnya bayi tidak boleh tampil mewah? Bayi tidak peduli, Bu. Yang penting nyaman. Mereka berdebat kecil. Tapi kali berbeda. Tidak ada yang membentak. Tidak ada yang marah. Mereka malah tertawa. Om Hendra mengambil beberapa baju warna biru muda dan pink muda. Om suka yang simpel. Ini saja. Rian memilih topi berbentuk beruang. Lucu, Bang. Beliin ini. Anti menggeleng-gelengkan kepala. Kalian ini. Belanja bayi kok heboh. Tapi di dalam hatinya, ia bahagia. Melihat keluarganya yang dulu kacau kini bisa tertawa bersama. Itu lebih berharga dari apapun. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membeli perlengkapan sederhana. Anti yang memilih. Ia tidak ingin berlebihan. Cukup yang penting dan nyaman. Vera sedikit kecewa karena tidak bisa membeli barang-barang mewah. Tapi ia tidak memaksa. Baiklah, calon kakek-kakek, kata Vera pada Om Hendra. Kita harus patuh pada calon ayah. Om Hendra tertawa. Iya, Bu. Kita patuh. Mereka keluar dari toko dengan beberapa kantong belanjaan. Tidak banyak. Tidak mewah. Tapi cukup. Di jalan pulang, Rangga menggenggam tangan Anti. Terima kasih, Emma. Untuk apa? Untuk membuat keluarga ini utuh lagi. Anti tersenyum. Aku hanya melakukan yang benar, Sar. Mobil melaju perlahan di tengah kemacetan Jakarta. Tapi tidak ada yang mengeluh. Mereka semua tersenyum. Suatu malam, Anti mengundang semua orang untuk makan malam di rumahnya. Menu sederhana, nasi goreng buatan Rangga, ayam goreng buatan Vera, dan tahu tempe goreng buatan Rian. Rian memasak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hasilnya, tahu goreng gosong di satu sisi. Tapi ia bangga. Aku yang buat, tahu. Serunya. Gosong, Rian, kata Rangga sambil tertawa. Tapi bisa dimakan. Om Hendra mencicipi tahu itu. Rasanya unik. Semua tertawa. Mereka duduk di meja makan kecil yang hanya cukup untuk 4 orang. Om Hendra dan Vera duduk di kursi yang agak sempit. Rian di ujung meja. Anti dan Rangga di sisi lain. Ruangannya sempit. Mejanya kecil. Tapi hangat. Om, makannya jangan banyak-banyak. Nanti sakit perut, kata Rangga. Om sudah tua, Sar. Perut Om sudah tidak sekuat dulu. Tapi Om masih kuat main golf, kan? Godarian. Golf lain. Makanan lain. Mereka tertawa lagi. Di tengah makan malam, Vera menatap Anti dengan mata berkaca-kaca. Anti, Ibu mau bilang sesuatu. Semua orang menoleh. Suasana berubah sedikit tegang. Ibu minta maaf sekali lagi. Ibu tahu Ibu sudah minta maaf berkali-kali. Tapi Ibu ingin Ibu benar-benar mengucapkannya di momen seperti ini. Di meja makan keluarga. Ibu dulu tidak pernah menghargai momen seperti ini. Ibu selalu sibuk dengan urusan sendiri. Ibu sombong. Ibu angkuh. Vera menunduk. Air matanya menetes ke piring. Tapi sekarang Ibu sadar. Keluarga itu bukan tentang rumah mewah atau mobil mahal. Keluarga itu tentang ini. Duduk bersama. Makan bersama. Tertawa bersama. Bahkan di meja kecil dan sempit seperti ini. Anti meletakkan sendoknya. Ia menatap Vera. Ibu, saya sudah memaafkan Ibu dari dulu. Saya hanya ingin Ibu berubah. Dan Ibu sudah membuktikannya. Anti tersenyum. Sekarang, mari kita makan. Nasi gorengnya dingin. Vera tertawa sambil menangis. Om Hendra mengusap pundaknya. Sudah, Bu. Yang penting sekarang kita rukun. Mereka melanjutkan makan malam. Kali dengan senyum di wajah masing-masing. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vera tidur dengan hati yang tenang. Tidak semua hari berjalan mulus. Tentu saja ada konflik.
Tapi kali konfliknya berbeda. Suatu sore, Vera dan Rangga bertengkar soal menu untuk acara 7 bulanan kehamilan Rangga. Harus ada nasi tumpeng, lengkap dengan lauk paunya. Tegas Vera. Bu, acaranya kecil. Cuma keluarga. Cukup kue dan teh saja. Tidak bisa. Ini tradisi. Cucu pertama ibu harus dirayakan dengan meriah. Tapi, Bu, kami tidak mau berlebihan. Bukan berlebihan, namanya menghormati tradisi. Mereka berdebat cukup lama. Suara mereka meninggi. Tapi tidak ada yang membentak. Tidak ada yang mengeluarkan kata-kata kasar. Anti yang mendengar dari ruang tamu hanya tersenyum. Ia sengaja tidak ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Akhirnya, Rian menjadi penengah. Bu, bagaimana kalau kita buat tumpeng mini? Kecil saja. Yang penting ada. Vera terdiam. Tumpeng mini. Iya, Bu. Sekalian hemat. Lagian kita cuma berlima. Om Hendra juga mungkin cuma makan sedikit. Vera berpikir sejenak. Baiklah. Tumpeng mini. Tapi lauknya harus lengkap. Ayam, telur, tempe, tahu, sambal goreng ati. Rangga menghela napas. Baik. Bu. Tapi saya yang masak. Kamu ibu hamil. Masak? Tidak boleh. Ibu yang masak. Tapi, Bu. Tidak ada tapi. Ibu yang masak. Kamu hanya duduk manis dan istirahat. Rangga tertawa. Ibu, saya tidak sakit. Saya hanya hamil. Tidak beda. Istirahat. Anti masuk ke dapur. Sudah. Sar. Biar ibu yang masak. Ibu ingin menunjukkan kemampuannya. Vera mengangguk bangga. Iya. Ibu sudah belajar masak. Sekarang saatnya unjuk gigi. Rian berbisik pada Rangga. Kita lihat saja nanti. Jangan-jangan masakannya gosong lagi. Vera mendengar. Rian, kamu kurang ajar. Mereka semua tertawa. Konflik selesai dengan tawa. 7 bulanan pun berlangsung dengan meriah meskipun sederhana. Tumpeng mini buatan Vera ternyata enak. Tidak gosong. Tidak keasinan. Sempurna. Vera sangat bangga. Lihat. Ibu bisa. Om Hendra mengacungkan jempol. Hebat. Bu. Ibu sudah berubah total. Malam itu, mereka semua pulang dengan perut kenyang dan hati senang. Malam larut setelah acara 7 bulanan, Anti tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon rumahnya. Langit malam di Ciputat tidak terlalu gelap. Lampu-lampu tetangga masih menyala di beberapa rumah. Ia membuka buku hariannya. Buku kecil bercover coklat yang sudah ia miliki sejak SMA. Ia jarang menulis akhir-akhir ini. Tapi malam ini ia merasa perlu. Ia menulis dengan perlahan. Malam ini, setelah acara 7 bulanan, aku duduk di sini sendirian. Rangga sudah tidur di dalam. Perutnya semakin besar. Sebentar lagi aku akan menjadi ayah. 2 bulan lalu, aku hampir kehilangan segalanya. Aku hampir kehilangan Rangga. Aku hampir kehilangan rumah. Aku hampir kehilangan harga diriku. Tapi aku ingat pesan ayah. Jaga istri, jaga martabat. Aku tidak perlu membalas dendam pada mertuaku. Aku tidak perlu membenci mereka. Cukup aku tunjukkan bahwa aku bisa melindungi keluarganya. Itu sudah cukup. Vera berubah. Rian berubah. Bahkan Om Hendra sekarang lebih dekat denganku daripada sebelumnya. Uang 2 miliar yang dulu hampir menghancurkan rumah tanggaku, kini tidak ada artinya. Bukan karena Om Hendra kaya. Tapi karena aku sadar, uang bukan ukuran cinta. Cinta diukur dari kesediaan untuk bertahan saat sulit. Untuk memaafkan saat sakit. Untuk tetap bersama saat semua orang berkata, pisah. Kalau suatu hari nanti anakku membaca ini, aku ingin ia tahu. Jangan pernah biarkan orang lain mengukur harga dirimu dengan uang. Harga dirimu ada di dalam hatimu. Di dalam caramu memperlakukan orang lain. Di dalam kesetiaanmu pada orang yang kau cintai. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih telah memberiku Rangga. Terima kasih telah memberiku Om Hendra. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memaafkan. Aku siap menjadi ayah. Anti menutup buku itu. Air matanya menetes. Bukan air mata sedih. Tapi air mata haru. Ia menengadahkan kepala ke langit malam. Tidak ada bintang. Tapi ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi itu,
Matahari bersinar cerah. Langit biru tanpa awan. Udara segar setelah hujan semalam. Anti sedang duduk di teras rumahnya, membaca koran sambil menikmati kopi buatan Rangga. Perut Rangga sudah sangat besar. Usia kehamilan 8 bulan. Tinggal sebulan lagi menuju persalinan. Tiba-tiba, suara klakson mobil berbunyi di depan rumah. Anti menoleh. Sebuah mobil keluarga biasa berwarna putih terparkir di depan pagar. Bukan mobil mewah. Bukan rombongan. Hanya satu mobil sederhana. Om Hendra turun dari kursi sopir. Ia sendiri. Tanpa asisten. Tanpa sopir. Hari ini ia memilih untuk menyetir sendiri. Ia membawa kotak besar berwarna merah muda di tangannya. Selamat pagi, calon ayah. Seru Om Hendra sambil tersenyum lebar. Anti berdiri. Om, ini pagi-pagi sekali. Ada apa? Hari ini Rangga ulang tahun. Lupa. Om Hendra mengangkat kotak itu. Om bawakan kue. Bukan kue mahal. Om buat sendiri. Anti terkejut. Om bisa buat kue? Om belajar. Hasilnya? Lihat nanti. Rangga keluar dari rumah. Matanya membelalak melihat Om Hendra dengan kue di tangannya. Om, itu kue. Kue ulang tahun untukmu. Sar. Maaf tidak mewah. Om baru belajar. Mereka masuk ke dalam rumah. Rian dan Vera menyusul kemudian. Vera membawa nasi tumpeng mini buatannya. Rian membawa balon-balon warna-warni. Selamat ulang tahun, Rangga. Seru mereka serempak. Rangga menangis haru. Kalian semua repot-pot. Tidak repot, sayang, kata Vera sambil memeluk putrinya. Ini untukmu. Ibu ingin membuatmu bahagia. Om Hendra membuka kotak kue. Kue ulang tahun berbentuk persegi dengan hiasan butter tream warna pink. Tulisannya, Happy Birthday, Rangga. Love, Family. Hiasannya tidak rapi. Hurufnya agak miring. Tapi Rangga tidak peduli. Ini kue terindah yang pernah kuterima, katanya sambil menangis. Mereka bernyanyi bersama. Suara mereka tidak merdu. Rian fals. Vera terlalu keras. Om Hendra ketinggalan irama. Tapi mereka bernyanyi dengan penuh kebahagiaan. Anti memotong kue dan memberikannya pada Rangga terlebih dahulu. Untuk ibu dari calon anak kita, katanya sambil tersenyum. Rangga menerima kue itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Ma. Terima kasih untuk semuanya. Mereka semua makan kue bersama. Kue buatan Om Hendra ternyata enak. Lembut. Manisnya pas. Aku kira Om hanya bisa bisnis. Goda Rian. Om bisa banyak hal, Rian. Jangan remehkan orang tua. Semua tertawa. Di tengah kebahagiaan itu, Anti menatap satu persatu orang di ruangannya. Om Hendra, paman yang selalu ada untuknya. Vera, mertua yang dulu kejam, kini lembut. Rian, adik ipar yang dulu sombong, kini rendah hati. Rangga, suaminya, yang selalu setia di sampingnya. Dan calon anaknya yang masih di perut Rangga. Ini keluarganya. Bukan keluarga sempurna. Tapi keluarga yang telah belajar untuk saling memaafkan. Keluarga yang telah belajar bahwa cinta tidak diukur dengan uang. Keluarga yang telah belajar bahwa kerendahan hati adalah kekayaan sejati. Om, kata Anti tiba-tiba. Ya, nak. Terima kasih sudah menjemput saya dulu. Waktu itu, saat saya paling butuh. Om Hendra tersenyum. Om akan selalu menjemputmu, nak. Kapan saja kau butuh. Tapi sekarang, Om datang bukan untuk menjemputmu. Om datang untuk merayakan bersamamu. Anti tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Baiklah. Mari kita rayakan. Matahari pagi bersinar semakin terang. Sinar matahari masuk melalui jendela rumah sederhana itu, menerangi wajah-wajah yang tersenyum. Di rumah tipe 36 di Ciputat, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang jauh di sana, sebuah keluarga kecil telah menemukan arti kebahagiaan sejati. Bukan di rumah mewah. Bukan di mobil mahal. Bukan di uang 2 miliar. Tapi di sini. Di meja makan sederhana. Di antara tawa dan air mata. Di dalam maaf yang tulus. Dan di dalam cinta yang tak pernah padam.